Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dirahmati Allah, musibah adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Baik musibah yang menimpa itu berupa kejadian alam yang ditakdirkan oleh Allah, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Atau kadangkala musibah itu berupa suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, dan tentu saja itu pun atas kehendak Allah. Maka apapun jenis musibah itu, baik ia adalah sesuatu yang terjadi secara alami atas kehendak Allah, maupun ia merupakan hasil kejahatan orang terhadap kita, dua-duanya tetaplah musibah. Maka ketika kita saat ini mengalami wabah atau pandemi corona yang melanda seluruh dunia, tidak ada bedanya apakah virus corona tersebut merupakan makhluk Allah yang diciptakan secara alami oleh Allah, ataukah sesuatu yang dimodifikasi oleh orang-orang jahat untuk tujuan tertentu. Tak ada bedanya, dalam artian keduanya tetaplah musibah. Dan yang paling penting ketika ada musibah apapun itu bentuknya, bagaimana seorang mukmin menyikapi dan menghadapinya. Inilah yang akan menentukan apakah suatu bencana, suatu musibah ini akan menjadi azab ataukah anugerah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian berupa ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta benda, atau terancamnya jiwa dan nyawa, atau berkurangnya buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu ialah mereka yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sebuah keinsafan, sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah, dan bahwa kita, diri kita, harta kita, keluarga kita, dan semua yang seolah-olah kita miliki sesungguhnya secara hakiki adalah milik Allah saja. Dan oleh karena itu kita ridho, kita ikhlas, kita rela menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin bahwa kita semua pasti akan kembali kepada Allah sebagai pemilik hakiki atas segala sesuatu yang ada. Nah, orang yang bersabar dan mampu menerima keadaan seperti ini dengan ridho disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna. Maka ayat ini kemudian disambung dengan firman Allah, Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan hidayah atau petunjuk. Sahabat santri yang dirahmati Allah, maka apapun
jenis musibah dan bencana, sesungguhnya dia menjadi azab atau anugerah, itu tergantung bagaimana seseorang menyikapinya. Adapun bencana dan bala itu sendiri dikatakan di dalam ayat tadi, sesungguhnya sesuatu yang memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari perjalanan hidup manusia. Maka Allah berfirman, walanabluwannakum. Artinya memang akan selalu ada. Orang hidup tidak akan dibiarkan tanpa tantangan, tanpa permasalahan. Tetapi orang-orang yang beriman kemudian mampu menghadapi tantangan, ujian dan cobaan itu dengan cara-cara yang sudah digariskan atau sudah menjadi patokan bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap. Nah, oleh karena itu barangkali menjadi terdengar ada yang aneh dalam tanda kutip. Bukankah ayat ini berbicara mengenai musibah dan bala? Tetapi kenapa di situ ada kata-kata berilah kabar gembira, wabasyirus sabirin. Nah, ini salah satu hikmah. Maka ternyata sesuatu yang memang selalu ada itu, yakni bala itu, orang mukmin ketika menyikapinya ternyata justru harus menganggapnya sebagai suatu anugerah. Maka kita diberikan kabar gembira. Yakni siapa? Orang-orang yang mampu bersabar menghadapinya. Karena sesungguhnya orang yang mampu bersabar ketika menghadapi suatu musibah, ia diberikan pahala yang tidak ada lagi hitungannya. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Imam Al-Auza'i sebagaimana dikutip Ibnu Katsir mengatakan, laisa yuzanu lahum wala yukal. Jadi ini kita diberitahu seolah-olah amal-amal ibadah itu semacam seseorang yang melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan nanti upahnya atau pahalanya segini dan segini. Nah, adapun pahala bagi orang-orang yang mampu bersikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, itu tidak ada lagi hitungannya, tidak ada lagi patokannya. Maka disebut bighairi hisab, laisa yuzanu lahum wala yukal. Oleh karena itu tidak heran dan tidak aneh ketika Allah Ta'ala berfirman mengenai musibah, mengenai kesulitan, mengenai ancaman yang menimpa seseorang. Kemudian dikatakan, berikanlah kabar gembira. Karena di balik kesulitan, di balik musibah, di balik permasalahan yang dihadapi seseorang itu ternyata ada sesuatu yang sangat besar, yakni pahala dan keutamaan yang sangat-sangat besar yang bisa diraih oleh seseorang ketika dia bersabar menghadapinya. Dan pahala yang sangat besar ini tidak bisa diraih menggunakan jenis amal ibadah yang lainnya. Sahabat santri yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan ketika manusia ditimpa suatu musibah, ada beberapa kemungkinan yang akan diambil sebagai sikap. Pertama, yakni orang tidak bersabar dan tidak menerimanya sehingga ia marah-marah ketika terjadi musibah menimpa dirinya. Dan ketika dia marah itu sesungguhnya sadar ataupun tidak, dia sedang marah kepada Allah yang mentakdirkan suatu musibah itu terjadi pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah bersabar menerimanya. Para ulama mengatakan as-sabru indal musibati wajibun bittifaqil ulama. Para ulama bersepakat ittifaq bahwa bersabar menghadapi ujian itu adalah suatu yang wajib hukumnya.
Yang ketiga adalah ridho. Jadi di atas sabar nanti ada lagi ridho. Jadi betul-betul ikhlas menerima apapun yang terjadi. Di atasnya lagi ada yang disebut dengan syukur. Nah, ini sudah paling luar biasa. Ada orang kalau mendapatkan anugerah dan kemudahan kemudian bersyukur, itu sudah biasa dan itu wajib juga. Tetapi ketika seseorang mendapatkan musibah, kesulitan di dalam hidup, lalu dia bersyukur, maka subhanallah, inilah tingkatan yang paling tinggi. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita akan sampai pada derajat orang yang demikian ini. Mengenai musibah ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan tuntunan bagaimana cara kita bersikap serta menjelaskan betapa hebatnya orang yang mampu bersabar, apalagi ridho dan bersyukur dalam menghadapi suatu masalah. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ajaib perkara orang mukmin itu. Semua perkara yang ada di dalam diri orang mukmin itu semuanya baik, kata beliau. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tentu saja ini hanya terjadi jika seseorang itu betul-betul mukmin, artinya mempunyai keimanan yang tebal, mempunyai keyakinan dan husnuzon kepada Allah. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jadi orang mukmin itu kalau mendapatkan anugerah, nikmat, kemudahan, ia bersyukur dan itu adalah kebaikan darinya. Wa in asobathu dharra sabar, dan kalau ditimpa kesulitan dan musibah ia bersabar. Itu juga suatu hal yang baik yang timbul dari hatinya yang beriman itu. Fakana khairan lahu. Jadi dari sini kita kemudian bisa memahami musibah dan bencana itu sesungguhnya azab ataukah anugerah. Nah, ternyata apapun yang terjadi pada diri seorang mukmin itu semuanya baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu suatu nikmat, suatu anugerah, suatu yang menyenangkan, lalu dia bersyukur, pasti itu menjadi anugerah, bukan menjadi bencana, juga bukan menjadi azab. Dan apabila yang datang itu adalah sesuatu yang tidak enak atau musibah, kemudian dia bersabar, maka itu pun juga menjadi anugerah. Fakana khairan lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hadis lain beliau juga bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah. Tidak ada satu orang pun, seorang muslim pun yang ketika ditimpa suatu musibah kemudian mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa suatu musibah kemudian mengatakan atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa, ya Allah berikanlah aku pahala di dalam musibah ini dan gantikanlah yang hilang dariku itu dari musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali pasti Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini juga menunjukkan ternyata musibah itu juga bukanlah suatu adab atau sesuatu yang buruk. Nah,
Dari sini kita paham ternyata justru musibah itu menjadi jalan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita miliki saat ini. Jadi terkadang manusia itu tidak mau berubah kecuali mengalami suatu krisis. Dan manusia itu kadang-kadang kalau hendak dikehendaki oleh Allah untuk naik derajatnya atau dikehendaki oleh Allah untuk berada pada keadaan yang lebih baik, kadang-kadang dia ditimpa dulu dengan musibah. Karena dalam keadaan yang menyenangkan, dia tidak hendak beranjak dari tempatnya. Maka kadang-kadang dalam tanda kutip dipaksa dulu oleh Allah dengan suatu kejadian, kemudian meningkatlah makamnya, meningkatlah derajatnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Nah, oleh karena itu kita harus selalu berpikiran positif, optimis, dan husnuzon kepada Allah ketika terjadi suatu musibah menimpa kita. Karena di balik musibah ternyata ada hal-hal besar yang bisa kita raih, baik itu perkara akhirat maupun perkara dunia. Adapun jaza atau pahala dan anugerah itu seberapa besar, itu ternyata juga tergantung seberapa besar bala dan musibah yang menimpa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Jadi besar kecilnya jaza atau imbalan itu tergantung dari besar kecilnya bala dan musibah yang menimpa. Wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu ketika mencintai suatu kaum atau seseorang, ibtalahum, diberikannya ujian, cobaan dan musibah dulu. Faman radiya falahur ridho. Kalau orang itu kemudian ridho, nah ridhonya dapatlah dia ridho. Waman sakhita falahu sukht. Kalau dia marah tidak ridho, ya kemarahan itulah yang dia dapatkan. Nah, jadi baik urusan dunia maupun akhirat, sesungguhnya ketika kita menghadapi krisis, menghadapi musibah, menghadapi bencana, yang paling penting adalah sikap kita positif, optimis dan husnuzon. Maka insya Allah bencana apapun justru akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan kita yang sekarang. Selain daripada itu banyak lagi hadis-hadis dan bahkan juga ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketika seseorang ditimpa bencana dan musibah, sesungguhnya Allah hendak menghapus dosa. Dan sesungguhnya Allah itu ketika mencintai seseorang, dicepatkanlah hukuman itu di dunia dengan berupa musibah dan kesulitan, sehingga ketika bertemu dengan Allah sudah tidak ada lagi dosa-dosa yang tersisa. Maka sesungguhnya dalam hal ini pun maka musibah adalah sesuatu yang baik. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka ini adalah fadilah di ma'iyatullah, kebersamaan orang yang sabar dengan Allah. Ma'iyatullah ini sesuatu yang luar biasa. Ini juga anugerah. Allah Ta'ala juga berfirman bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, maka dari sekian banyak ayat dan hadis ini, ternyata kalau kita mau memperhatikan, kita bisa memutuskan dan mengatakan bahwa ternyata musibah termasuk wabah corona ini pun ternyata bukanlah azab apabila kita bisa menyikapinya dengan baik. Ternyata ia adalah anugerah. Jadi kelihatannya buruk, tetapi ternyata dia adalah anugerah. Dia menghadirkan pahala bagi orang yang bersabar. Dia menghapuskan dosa orang-orang.
Dia memberikan peluang-peluang baru kepada orang yang bersikap optimis dan positif serta berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Masih banyak lagi fadilah-fadilah yang bisa diambil dari suatu kejadian termasuk musibah. Tapi untuk kali ini kita cukupkan, insya Allah akan kita bahas lain kali. Semoga Allah menjadikan kita orang yang mukmin, yang sabir, orang yang beriman dan bersabar serta ridho di dalam menghadapi apapun yang dikehendaki Allah untuk terjadi, termasuk musibah yang sedang melanda dunia saat ini, yakni wabah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.